Selamat malam. Terima kasih buat Pak Topas yang sudah hadir di talk show pada malam hari ini dengan tema evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta di masa pandemi. Halo Pak, selamat malam Pak. Apa kabar? Baik, baik. Ya, ini kita sedang membahas tentang evaluasi kinerja Pemprov DKI Jakarta di masa pandemi. Saya mau bertanya dulu Pak, kebijakan Pemprov DKI selama pandemi ini terkait tentang tatap muka Pak, karena kan juga kita tahu bahwa lagi ada pro dan kontra di pemerintah dan juga di Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa pembelajaran tatap muka ini ada yang pro, ada yang kontra. Ini bagaimana Pak tanggapan Bapak sendiri terkait pembelajaran tatap muka Pak? Tanggapan terkait tatap muka. Iya. Jadi saya pribadi mendorong atau setuju dengan adanya upaya pemerintah untuk membuka kembali pembelajaran tatap muka. Hanya saja mungkin teknisnya yang perlu kita benahi, kan itu aja. Yang jelas saya pribadi saya setuju dan saya mendorong segera tatap muka diadakan. Dan untuk ini Pak, untuk terkait mekanismenya untuk pembelajaran tatap muka, bagaimana Pak? Karena kan juga kita tahu bahwa ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa ini jangan sampai menjadi lonjakan COVID Pak di tengah pandemi ini untuk pembelajaran tatap muka. Ya, kalau gimana pertanyaan tadi saya lagi benerin suara gimana? Ya. Gimana pertanyaannya? Untuk pembelajaran tatap muka ini kan ada mekanismenya Pak, pastinya dari pemerintah Pemprov DKI Jakarta sendiri. Bagaimana mekanisme ini harus menaati protokol kesehatan dan tidak sampai terjadi pelonjakan terhadap COVID sendiri Pak. Karena kan Ikatan Dokter Anak Indonesia memberikan saran, sudah ada di media sendiri Pak, sudah dijabarkan terkait mekanismenya. Mungkin dari Pemprov DKI Jakarta bagaimana Pak untuk mekanismenya sendiri? Ya, mekanisme pembelajaran tatap muka jelas harus ada protokol kesehatan. Memakai masker sebelum masuk kelas itu, mencuci tangan, ini standar prosedur kesehatan. Itu aja sih. Halo. Bagaimana Pak? Iya, bagaimana? Kita agak soundnya agak terganggu nih, saya agak kurang dengar pertanyaannya. Kalau suara saya jelas nggak? Suara Bapak jelas tapi putus-putus Pak. Mohon maaf sebelumnya. Baik. Udah normal? Sudah Pak. Di sesi normal Bang. Suaranya jelas kok dua-duanya. Baik. Coba diulang Devnes. Gimana? Ya, ini kan Pemprov DKI Jakarta juga harus mempunyai mekanisme terhadap pembelajaran tatap muka Pak, karena juga ada saran dari Ikatan Dokter Anak Indonesia terkait pembelajaran tatap muka, karena jangan sampai kata Ikatan Dokter Anak Indonesia pembelajaran tatap muka ini menjadi lonjakan COVID Pak. Dan ini Pemprov DKI Jakarta bagaimana untuk mengevaluasi kebijakan seperti ini, dan Pak Menteri Kebudayaan bilang bahwa untuk bulan Juli akan diadakan pembelajaran tatap muka, dan mekanisme dari Pemprov DKI Jakarta sendiri bagaimana Pak? Ya, kalau mekanisme yang dijalankan Pemprov DKI pada tanggal 7 sampai 29 April 2021 kemarin, gelombang pertama itu melibatkan 100 sekolah lebih, hanya memakai protap kesehatan standar, masuk kelas cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak 1,5 meter dari orang ke perorangan. Saya rasa protap kesehatan sederhana dan yang biasa kita lakukan tetap harus kita lakukan. Semangatnya kan ini adalah untuk mengembalikan untuk mengembalikan minat anak-anak kita untuk bersekolah. Jadi saya rasa saya mendukung tatap muka diadakan dengan protap kesehatan yang diperketat. Ditambah vaksin yang kita tahu sudah banyak warga DKI yang tervaksin. Kira-kira gitu sih dari saya. Dan juga Bang Ariza, dan juga sudah Wagub DKI kita gimana? Iya, bagaimana Pak? Boleh dilanjutin dulu? Juga sudah melakukan hal serupa.
Karena poin-poinnya adalah anak-anak DKI Jakarta dapat bersekolah tatap muka, namun angka COVID-19 tidak melonjak. Itu kan yang kemarin sudah dilakukan, artinya berhasil. Oleh karena itu saya rasa Menteri Kebudayaan mendukung, gitu kira-kira. Mungkin ada tanggapan lain, silakan. Oke, untuk Bang Mikael Sianipar sudah bergabung. Halo Bang, saya sapa dulu. Selamat malam Bang. Apa kabar? Halo Bro Haris, baik-baik. Selamat malam. Halo Bang Topas juga. Selamat malam. Halo Bro. Ya, terkait ini Bang, terkait pembelajaran tatap muka, kita mulai dulu dari pembelajaran tatap muka. Bagaimana untuk Bang Mikael sendiri terkait kebijakan pembelajaran tatap muka, karena ada yang kontra terhadap kebijakan ini, yaitu dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Tanggapan Abang sendiri terkait pembelajaran tatap muka, bagaimana? Oke, saya rasa sebenarnya kita perlu bicara yang lebih luas dulu ya, karena kan ini topiknya sebenarnya tentang penanganan Pemprov DKI terkait dengan COVID, gitu, bukan hanya soal tatap muka, pembelajaran tatap muka. Iya. Jadi kalau kami dari PSI menilai bahwa selama ini kan kebijakan Pemprov DKI ini sebenarnya tidak konsisten, dan kita di sini menyoroti kebijakan 3T ya, testing, tracing, sama treatment. Dimana kalau yang kita lihat ini, selama ini testing di DKI Jakarta itu banyak sekali bergantung pada pemerintah pusat dan swasta. Kami dari PSI dari awal pandemi terjadi, masuk di Jakarta, kami sudah mengingatkan bahwa kapasitas testing dari Labkes itu harusnya ditingkatkan. Tapi sampai dengan hari ini, menurut data yang kami pegang, yang dilakukan testing oleh Pemprov DKI Jakarta itu hanya 25 sampai dengan 30%. Tapi 70%-nya lagi itu dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga swasta. Jadi kami rasa sebenarnya ini masih jauh dari harapan gitu. Kami berharap Pemprov DKI ini bisa mengejar testing itu per hari. Karena sekarang positivity rate kita tuh masih di angka 10%, artinya masih sangat tinggi gitu. Jadi kita kurang jeli dalam kita melakukan tracing, benar-benar pasien yang sudah terkena habis langsung segera di testing. Jadi kita sebenarnya tidak mengetahui angka real sudah separah apa COVID di DKI Jakarta sampai dengan sekarang gitu. Jadi ini salah satu yang kita sorot terkait dengan vaksin. Nah ini agak nyambung dengan pembelajaran juga, karena kan kita harus memastikan bahwa masyarakat ini harus sudah cukup banyak yang divaksin. Jadi jangankan bicara peserta didik atau tenaga didik ya, dan itu sedang dikejar, Pemprov DKI sedang melakukan itu. Tapi kita bicara lansia, data bulan Mei kemarin saja itu dari yang ditargetkan 90% lansia sudah mendapatkan vaksin, sampai dengan Mei awal, itu data terakhir, itu baru di angka 65%. Jadi sebenarnya vaksinasi kita di DKI Jakarta pun bisa dibilang tergolong lambat dibandingkan dengan target yang ada. Nah, jadi ini sebenarnya kritik ya terhadap Pemprov DKI supaya kita minta keseriusannya lagi. Bukan hanya bicara soal target-target, tapi tidak tercapai sama sekali. Belum lagi banyak sekali kejadian di mana Pemprov juga harusnya melakukan pengetatan atau misalkan pada saat lagi hari libur gitu, seperti yang terjadi di Ancol kemarin. Resminya sih dibilang kapasitas 30%, tapi pada saat sudah melonjak lebih itu pun tidak ada tindakan tegas atau upaya untuk memastikan tidak ada kerumunan massal gitu, di daerah-daerah tempat hiburan dan berlibur. Jadi kalau kita lihat dari situ agak sulit buat PSI menyampaikan bahwa Pemprov DKI sudah melakukan pekerjaan yang baik dalam penanganan COVID di DKI Jakarta. Dan kita sebenarnya sangat beruntung dan berterima kasih kepada BNPB dan pemerintah pusat juga, karena ada Wisma Atlet. Jadi banyak sekali fasilitas-fasilitas dan penanganan COVID ini yang dikerjakan oleh pemerintah pusat. Karena itu memang ya kita lokasinya sebagai ibu kota negara, jadi banyak sekali instansi pemerintah pusat yang langsung turun tangan untuk membantu penanganan COVID gitu. Dan sejujurnya memang harus ada sinergi yang baik ya. Jadi DKI Jakarta ini tidak bisa berjalan sendiri. Jadi apapun kebijakan yang diambil DKI Jakarta ini harus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan juga Pemprov, Pemda sekitarnya, termasuk Banten dan juga Jawa Barat. Ya, gimana, Bro? Ya, oke. Bang Mikael dan juga sudah bergabung ada Mbak Rani dari DPRD DKI Jakarta. Halo Mbak Rani, saya sapa dulu. Selamat malam. Halo Mbak Rani. Selamat malam. Ada Bung Kopas, Bro Michael, halo Bro Hari. Ya. Apa Bless? Ya. Atau apa nih manggilnya? Boleh Bless, boleh tergantung Mbak, ya. Bagaimana panggilannya aja. Bless aja ya, biar di bless. Ya boleh Mbak. Tiap hari. Oke. Oke Mbak. Oke, ini tadi kita sudah membahas terkait pembelajaran tatap muka dengan Bang Mikael dan juga Pak Topas, dan saya ingin bertanya dulu kepada Mbak Rani, ini
ada nggak sih Mbak kekurangan dari Pemprov DKI Jakarta di dalam penanganan masa pandemi ini terkait kebijakan yang sudah dibuat? Karena kan kita membahas temanya adalah evaluasi kinerja Pemprov DKI. Pasti ada kekurangan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri di dalam penanganan masa pandemi ini, Mbak. Iya, betul. Kalau dibilang kekurangan dan kendala pasti masih ada banget gitu ya. Tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, menurut saya ya, dibandingkan dengan daerah lain, DKI termasuk yang lebih baik lah dalam penanganannya. Tapi memang di kendala di lapangan masih banyak sekali yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Tapi di pandemi ini memang sulit, serba sulit. Maksudnya gini, kalau Pemprov menerapkan segala satu aturan pun tanpa bantuan dari support masyarakat yang mau mulai dari diri sendiri untuk taat aturan terutama pada prokes, memang bisa dibilang pandemi ini juga masih masih sesuatu yang menakutkan gitu ya. Karena kita udah lelah banget, udah hampir 1 tahun pandemi ini ada, tapi kitanya juga sendiri kan sudah sesuai protap. Kemana-mana sekarang udah nggak mungkin lagi tanpa masker ya. Tanpa masker, udah gitu kan razianya juga semua, mau masuk kemana-mana juga udah harus pakai masker. Padahal udah pakai masker seharian tuh, yang ada sebenarnya efeknya buat kita juga nggak bagus-bagus banget juga gitu ya. Karena satu, untuk bernafas tuh pasti sulit. Sambil bekerja, sambil jalan tuh nggak gampang. Ibaratnya gini ya, terus belum lagi kita hirup jigong sendiri ya kan kalau pakai masker. Jadi tapi memang itu satu-satunya untuk pandemi ini yang bisa kita lakukan dari hal kecil gitu, detailnya dari diri sendiri. Karena kalau untuk COVID dan virus yang corona ini kan memang penularannya melalui droplets gitu ya. Jadi masker nih untuk bisa menahan kita supaya tidak berkuah sembarangan kan gitu ya. Tapi ya kalau bisa dibilang kendala masih ada, tapi saya yakin setiap hari Pemprov juga berusaha untuk memperbaiki. Tapi memang sulit, apalagi kalau tiba-tiba lonjakannya lumayan banyak gitu ya. Otomatis untuk penanganan di rumah sakit jadi kewalahan. Tapi tim medis itu sudah bekerja keras dan memang juga sudah banyak yang gugur lah di antara mereka untuk virus ini gitu. Jadi sebenarnya kalau pandemi ini nggak bisa sendirian sih, kita nggak bisa cuma bergantung pada Pemprov yang dengan Dinkes, tapi memang harus semua SK itu jalannya program-program Dinkes ini untuk bisa lebih berhasil di masyarakat. Gitu sih mungkin ya. Sekarang juga kan untuk razia biasanya sudah menggandeng dengan Satpol PP ya kan. Belum lagi, nah tadi juga sempat dengar obrolan bersama Bung Topas dan Bro Michael tentang sekolah tatap muka. Ini yang lagi jadi hot issue gitu ya, yang jadi di antara ibu-ibu tuh, terutama orang tua yang paling khawatir kan ibu-ibunya, anaknya harus sekolah tatap muka. Memang bukan suatu keputusan yang mudah. Karena tapi kalau bisa dilihat, memang tatap muka itu satu-satunya cara supaya menghilangkan kejenuhan anak-anak sekolah daring. Jadi sekolah daring itu jenuhnya tuh anak ternyata kalau main game aja keseringan ada efek gitu ya. Sekolah daring tuh membuat secara psikologis mereka jadi kehilangan apa sih suasana sekolah gitu. Seperti apa sih sekolah yang kayak kita ngerasain dulu. Jadi kita masih bersyukur double karena kita masih melewati masa-masa sekolah yang indah banget gitu ya. Bisa ketemu temen tanpa harus susah. Sekarang jangankan sama teman, sama orang tua aja cium tangan udah jarang ya. Kita salamnya udah salam tinju gitu kan. Namaste dari jauh kan. Sosial itu kan termasuk kita butuh shaking, kita butuh touching gitu ya. Dan itu yang saya pernah sedikit sebentar ngobrol dengan Pak Menteri. Memang kita cari celah untuk apa? Cuman tatap muka lah yang memang satu-satunya untuk menghilangkan kejenuhan anak-anak. Jadi kita juga pernah survei ke sekolah yang jadi melenceng ya gue, tapi ini gue mau informasi aja ya. Pernah ke sekolah yang dipilih untuk tatap muka gitu ya, trial. Di situ gak bisa diceritain dengan kata-kata begitu bahagianya adik-adik siswa sekolah ini ketika sekolah di kelas ketemu temen real, nggak lewat virtual gini, bisa ngomong, ada timbal balik tanpa
terganggu jaringan gitu ya. Dan itu happy banget. Cuman memang di pandemi ini memang perlu dipersiapkan secara matang untuk prasarana dan sarananya, karena prokes itu bukan cuman disediakan, tapi memang harus dipantau, benar-benar dilaksanakan oleh siswa. Kalau untuk kelas tinggi, saya yakin jauh lebih mudah. Tapi untuk kelas menengah dan kelas kecil, waduh, anak-anak suruh pakai masker, kita aja masih suka error kalau pakai masker, apalagi mereka kan gitu. Jadi saya rasa ini harus dibantu, nggak bisa cuman mengandalkan, kita cuma bisa bilang Pemprov harus gini, nggak, tapi kita juga mesti bantu turun, bantu pantau apakah sekolah-sekolah yang dipilih untuk dibuka tatap muka sudah sesuai dengan yang diatur gitu. Mungkin itu sih. Baru mulai udah panjang ya ngobrolnya ya. Maaf. Ya, nggak apa-apa Mbak. Oke, untuk Bapak Toba sendiri Pak, ini juga ada bantuan sosial juga dari Kementerian Sosial, dan kita tahu bahwa juga ada kekurangan dari pemerintah pusat dan daerah di dalam bantuan sosial. Jangan sampai bantuan sosial ini tidak menyebar ke seluruh masyarakat Jakarta. Ini bagaimana dalam pengawasan dari DPRD DKI Jakarta sendiri Pak untuk bantuan sosial? Karena ini juga masyarakat kita yang di DKI Jakarta ekonominya sangat susah, dan jangan sampai bantuan sosial itu tidak merata dan kalau bisa dibilang sampai korupsi Pak, karena kan sudah ada beritanya waktu itu Menteri Sosial Pak Juliari menjadi tersangka bansos Pak. Ini supaya sama-sama merata, adil, dan pengawasannya lebih diperketat lagi oleh Pemprov DKI Jakarta. Bagaimana Pak? Ya, terkait bantuan sosial. Kalau dari saya, pertama-tama, bantuan sosial itu adalah bentuk dari hadirnya pemerintah di provinsi maupun di pusat untuk masyarakat itu dulu. Kemudian kita bicara merata atau tidaknya. Kita sekarang di DKI Jakarta yang kita tahu notabene itu adalah kota yang cukup luas, masyarakatnya beragam, gestur masyarakatnya tuh berbeda-beda. Jadi apa yang dilakukan Pemprov DKI saya rasa cukup baik. Kurang lebihnya memang di lapangan bahkan kita beradaptasi sendiri. Kita itu justru ada dampak positifnya. Bantuan sosial yang tidak sempurna ini mampu membuat kita menambahkan kita di lapangan ini untuk saling berbagi. Contohnya, apa yang saya maksud tadi saling berbagi? Ketika ada si X yang tidak dapat dan si Y dapat, si X ini melalui RT setempat membagi hasil bansosnya untuk si Y. Jadi artinya banyak dampak positif yang kita dapat dari apa yang dilakukan pemerintah provinsi. Garis bawahnya adalah pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah cukup baik saya rasa dalam penyaluran bantuan sosial. Terkait Kementerian Sosial yang kita sama-sama tahu berita yang kurang baik belakangan ini, saya rasa di DKI kita sungguh-sungguh memerhatikan bantuan sosial ini dengan mata telanjang. Artinya apa? Artinya kita tidak mengkotak-kotakan cara kita melihat bantuan sosial ini sampai ke masyarakat. Jadi kita tahu sendiri Pak Gubernur itu banyak yang bantu TGOPP. Wakil Gubernur itu juga dari kita Gerindra. Kemudian banyak instrumen-instrumen pemerintahan itu juga dari. Jadi kita lihatnya dengan mata telanjang, artinya kita mencoba untuk adil. Jika ada yang salah, teman kita salah sekalipun kita akan tegur. Demi apa? Demi bantuan sosial terarah dan terukur. Kira-kira itu. Oke, untuk Bang Mikael sendiri bagaimana tanggapannya terkait bantuan sosial yang sudah disampaikan oleh Pak Toba sendiri? Apakah sudah merata menurut Bang Mikael sendiri terhadap bantuan sosial untuk masyarakat DKI Jakarta? Ya, jadi kalau soal merata sih sebenarnya banyak masyarakat juga sudah mengakui dan menyampaikan ke kami, dan saya juga yakin ke rekan-rekan dari di DPRD bahwa seringkali tidak merata dan salah sasaran. Tapi ini memang masalah yang udah bertahun-tahun ya. Ini masalah besar di Kementerian Sosial. Sebenarnya menurut saya dari awal tuh untuk mencegah korupsi itu harus datanya dulu dirapiin. Dan itu kan yang sekarang Ibu Risma juga sedang lakukan. Kan Ibu Risma melaporkan ke KPK ada 19 juta data ganda se-Indonesia. Dari 19 juta itu saya nggak tahu nih yang di Jakarta berapa. Mungkin kita harus telusurin sebenarnya. Yang dimaksud Ibu Risma data ganda 19 juta itu ada berapa di Jakarta. Jadi jangankan data yang salah nih. Artinya misalkan orang yang
mampu tapi dapat bantuan. Itu aja udah salah, maksudnya harusnya kan tidak dapat. Tapi jangan-jangan ada orang yang hantu, maksudnya data ganda, jadi dua nama yang nggak jelas apakah satu orang atau dua orang, tapi dananya itu keluar, bantuannya itu keluar. Ada sesuatu yang diberikan gitu, tapi ternyata tidak pernah sampai. Nah ini yang juga harus dicermati. Jadi kalau datanya saja sudah salah, ya nggak heran nanti pasti banyak kejadian-kejadian seperti yang menimpa di Kementerian Sosial. Jadi, saya rasa itu juga karena begitu banyak celah gitu, dan kita punya tanggung jawab bersama untuk menutup celah-celah tersebut. Gitu. Jadi dimulai dari data ini harus dirapikan, dan Pemprov DKI tentu bekerja sama dengan DPRD, ya, dengan Dewan dan juga dengan dinas-dinas dan dengan masyarakat RW dan juga RT untuk mengidentifikasi warga yang benar-benar membutuhkan dan yang mana yang enggak. Dan ini harus komunikasi yang baik karena data yang dipegang Pemprov DKI dengan data yang dipegang Kemensos bisa beda. Dan data yang dikumpulkan masyarakat juga beda lagi. Sudah capek-capek kumpul di masyarakat, dibawa ke lurah, naik ke atas, ujung-ujungnya juga yang turun nggak sesuai dengan data yang udah capek-capek dikumpulin bersama. Jadi itu PR kita yang sangat besar ya. Dan saya harap sih pengalaman pandemi ini, kalau kita di tengah pandemi saja tidak bisa merapikan data, saya nggak tahu mau bencana apa lagi nih, baru kita benar-benar akan bergerak untuk memprioritaskan merapikan data. Jadi ini PR kita besar. Tapi selain bantuan secara umum untuk masyarakat yang kami juga mendorong supaya juga bantuan khusus bagi masyarakat yang mengalami isolasi atau proses isolasi. Karena kita juga menemukan warga-warga yang tracing nggak mau dites gitu, karena takut kalau nanti dites, disuruh isolasi, kemudian tidak bisa beraktivitas dan seterusnya, tidak ada penghasilan, jadi kabur-kaburan gitu. Nah ini juga kenapa memang tracing itu sangat susah, tracing dan testing ini sangat susah, karena masyarakat pun lebih memilih untuk tidak dites. Dan jangan kan jauh-jauh di internal, saya juga temukan di misalkan jaringan relawan gitu ya, atau simpatisan kami di bawah pun pada saat positif, kami berusaha untuk menghubungi keluarganya dan seterusnya. Tapi begitu misalkan ada orang-orang yang mau dites, mereka juga kalau bisa nggak usah dites, karena nggak mau, lebih baik udahlah di rumah aja atau nggak usah tahu. Gitu. Jadi itu menyulitkan upaya kita untuk mengatasi pandemi di Jakarta. Jadi kami juga mendorong supaya ada juga bantuan yang diberikan bagi masyarakat yang memang akan dites atau menjalani isolasi mandiri tersebut. Supaya mereka juga tidak terlalu merasa terbebani, kalau saya dites, kalau saya sampai positif, nanti saya harus diisolasi dan penghasilan saya nggak ada, nanti saya mau makan apa, keluarga saya mau makan apa gitu. Jadi bantuan itu juga harus ada dikhususkan untuk membantu proses dari Ya, dan untuk Mbak Rani sendiri bagaimana Mbak terkait tadi dikatakan bahwa adanya data ganda dan juga mungkin ada kesalahan-kesalahan di dalam bantuan sosial. Bagaimana ini dari DPRD DKI Jakarta sendiri di dalam memberikan ketegasan kepada masyarakat kita supaya tidak ada terjadinya bantuan sosial yang ganda dan mungkin juga tidak meratanya bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Ini bagaimana Mbak supaya sama-sama merata, dan bagaimana mungkin ada mekanisme baru dari Pemprov DKI Jakarta di dalam mengatur ulang bantuan sosial ini, Mbak? Gini, apa yang tadi disampaikan oleh Bung Topas dan Bro Michael itu ada benarnya. Pemerintah sudah, tapi memang betul tadi sudah Bro Michael, permasalahannya adalah di data. Jadi kita sudah mendorong untuk Dinsos ya. Kalau di kita kan DPRD kuncinya di Dinsos, bukan Kemensos, untuk merapikan DTKS. Jadi basic dari semuanya lah ada DTKS gitu ya. Data yang real untuk para penerima bantuan. Tapi kalau dibilang untuk bisa merata, ya pasti sulit gitu. Karena kan namanya bantuan sosial pasti kan harus dipilih, harus disortir mana yang lebih membutuhkan, dan dilalah di pandemi ini semua berdampak, tidak ada yang tidak berdampak karena di pandemi ini gitu, dari yang mungkin tadinya mampu ketika pandemi berkompromi dengan yang diatur
dalam pekerjaan, banyak kan kita lihat banyak kan perusahaan retail yang besar pun kolaps gitu kan. Jadi kalau dibilang yang berdampak, semua berdampak. Apalagi kalau pembagian bantuan sosial yang bentuknya gratis gitu. Misalnya ada yang ngerasa nggak usah dari bantuan sosial di pandemi ini, KJP aja kan masih banyak yang komplain. Misalnya kenapa si A dapat padahal ada yang lebih kurang mampu yang harusnya dapat. Gitu. Jadi memang harus dirapikan dulu dari datanya gitu. Tadi juga yang Bro Michael ceritakan juga betul gitu. Kalau misalnya ternyata di lapangan mungkin yang mengumpulkan data, yang informasi pertama disuruh Pak RT gitu atau Pak RW yang mengumpulkan data. Tiba-tiba dari Pemprov atau dinas terkait pakai orang ketiga untuk mendata, misalnya Dasawisma, otomatis begitu masuk datanya ya nggak sama gitu kan. Terus tiba-tiba kejadian begitu tidak kebagian, komplainnya sama Pak RT, ya Pak RT-nya juga nggak terima. Belum lagi kemarin kan ketika bantuan sosial dirubah menjadi bantuan tunai, itu juga kan terjadi pengurangan bantuan karena mungkin gini, banyak yang komplain juga gitu, tahu gitu sembako gitu kan. Ketika sembako ada yang tidak kebagian dibelah tadi seperti Bang Propas cerita, dibagi untuk yang jadi misalnya kebagian cuma 70 jadi 140 tapi kenai itu kan nggak bisa. Kembali lagi ke masyarakat kita, belum tentu semuanya rela dibagi dua kan gitu. Dan kemarin pun waktu awal bantuan tunai saja sudah ada oknum dari pejabat terdekat dengan masyarakat yang memotong bantuan tersebut. Jadi memang nggak mudah kalau untuk bantuan sosial. Kalau kita boleh bilang, semua juga senang kali dapat gratisan. Kan gitu. Kita aja kalau misalnya dikasih, ya senang dulu. Terus ketika sadar, oh iya mungkin ini bukan hak kita. Jadi memang ini harus dirapihin dulu dari datanya. Betul kata Bro Michael, memang harus dari pucuknya dulu gitu. Jadi kalau Dinsos punya data, ternyata di Kemensosnya belum ada pemuktakiran, kan nggak akan pernah sinkron. Lagi pula kalau misalnya bantuan itu pasti sulit. Karena keterbatasan, nggak bisa kita menuhin seluruh masyarakat Indonesia. Kalau mau memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia selama pandemi ini, kuncinya ada di Presiden menurut saya. Keputusannya di beliau. Mungkin gini, waktu awal berpikir semua orang harus work from home. Work from home itu kan butuh juga kuota internet semua, bukan anak sekolah doang. Kita juga butuh. Ketika isolasi tadi juga yang Bro Michael bilang, oke, isolasi di rumah. Bisa bekerja di rumah bisa, tapi kan butuh internet. Seandainya misalnya Indonesia bisa menggratiskan listrik dan internet aja, itu udah bantuan loh buat selama di masa pandemi ini. Tapi kan itu juga keputusannya bukan urusan saya lah ya, kalau saya berpikir gitu. Tapi kalau memang bantuan sosial, ini PR-nya memang masih banyak banget. Banyak kali. Belum lagi item-item yang dipakai untuk bantuan sosial, terkadang kan jadinya ada vendor-vendornya gitu ya. Jadi ini memang harus dirapihin dan duduk bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang dilakukan Bu Risma di Kemensos bisa memberikan satu inovasi dan solusi terbaik, nanti akan turun ke dinas-dinas sosial di masing-masing wilayah. Karena kadang kan kalau kita lihat, kenapa kita komplain ini kok aturannya begini? Kadang kan aturan pusat jauh lebih tinggi daripada aturan daerah kan gitu ya. Kalau kita lihat kemarin ada tumpang tindih bantuan sosial, ada yang dapat dari Dinsos, ada yang dapat dari Kemensos. Yang dapat dua-duanya kan belum tentu bilang, saya dapat dua-duanya. Ya namanya di pandemi gini, semua juga berpikir gimana untuk bisa bertahan hidup masing-masing. Gitu ya. Jadi kita tunggu permutakhiran data yang real, supaya semuanya bisa jelas siapa yang berhak dan tidak berhak. Tapi kalau masa pandemi ini semua berdampak. Jadi, tapi kita mungkin akan menginventarisir yang paling membutuhkan itu yang didahulukan. Tapi kalau dibilang sekarang siapa yang nggak butuh beras gitu kan? Karena memang mau bekerja pun semua juga terbatas gitu ya waktunya, tergantung perusahaan masing-masing. Sekarang banyak orang yang terkena pengurangan karyawan. Terus belum lagi betul juga tadi katanya isolasi mandiri.
waktu isolasi mandiri nggak boleh keluar rumah. Kalau nggak ada yang bantu mereka beli makan atau beli bahan makanan, terus mereka nggak boleh keluar, terus bagaimana nasibnya kan gitu. Belum lagi yang tadi tidak bekerja, ketika diisolasi mandiri, tidak ada bantuan makanan, terus tidak boleh bekerja. Ya kan pilihannya kadang-kadang masyarakat bilang, pilihan cuma dua, mati kelaparan atau mati karena corona kan gitu. Tapi kan belum lagi kejenuhan di dalam isolasi. Pokoknya memang kalau saya menghimbau juga ketika reses dan lain-lain kepada Bapak RT dan RW menjadi motor supaya mau apa namanya menjadi taat protokol. Kadang-kadang RT RW-nya tadi dibilang nggak mau di tracing, nggak mau di testing. Terus petetik ikutan atau simpati sama RT ikutan. Kalau misalnya bukan dari beliau-beliau, makanya kemarin begitu ada oknum RT RW, saya minta evaluasi kepada Dinsos bukan untuk memojokkan pihak RT RW, tidak. Karena masyarakat itu bergantung kepada pejabat paling dekat, yaitu beliau-beliau ini gitu. Kalau misalnya di beliau-beliau ada melakukan hal-hal yang keluar dari track, pasti kan masyarakatnya yang carut marut kan gitu. Jadi memang ini jadi PR kita sama-sama, terus kita dorong supaya pendataan bisa lebih real dan pasti. Dan ini pasti PR-nya banyak banget sih, udah bertahun-tahun betul masalah ini. Saya pernah ada di satu wilayah itu karena RT-nya tuh di apa namanya, ibaratnya dikeroyok lah sama masyarakatnya, sama warganya. Tapi RT-nya tidak bisa apa-apa karena pendataan itu melalui pihak ketiga, bukan melalui RT RW. Menurut saya kan kalau RT RW itu yang paling tahu mana sih warganya yang paling membutuhkan gitu. Kalau pihak ketiga nih datang sama ibu-ibu, itu ibu mau dibantu, ibu gimana corona bla bla bla, susah gitu, mau dapat bantuan, ya maulah. Kalau nanya ke saya juga pasti jawabnya sama gitu. Tapi kan kita, nah pihak ketiga ini kurang ke dalam mendetail apa namanya, mencari tahu mana masyarakat yang membutuhkan. Jadi kalaupun pakai pihak ketiga, berkoordinasilah ke RT RW, karena yang kena komplain atau apapun pasti warga tuh nanyanya ke RT RW dulu gitu. Itu pasti ujung tombaknya pimpinan di yang paling dekat sama warga masyarakat. Menurut saya sih itu. Oke, untuk Pak Topan sendiri Pak, kita juga tahu bahwa baru kemarin-kemarin di berita menyatakan bahwa di pelanggaran protokol kesehatan dan juga masuknya warga negara asing positif. Ini kan juga ada COVID varian baru Pak yang sudah masuk ke Indonesia, dan ini bagaimana Pak untuk pengawasan sendiri oleh Pemprov DKI Jakarta di dalam pariwisata di dalam negeri, khususnya untuk masyarakat kita dan juga untuk masyarakat warga negara asing, agar pengendalian COVID ini bisa diatasi di daerah pariwisata sendiri Pak, karena kan kita tahu bahwa ekonomi juga lagi tidak membaik, dan ini juga lagi fokus utama dari pemerintah pusat di dalam memulihkan ekonomi. Jangan sampai pariwisata kita membuat lonjakan COVID semakin bertambah Pak. Bagaimana untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri mengatasinya Pak? Jadi kalau pertanyaannya bagaimana Pemprov DKI mengatasinya, saya rasa bukan kapasitas saya untuk menjawab. Tapi pandangan saya sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, saya sangat mendukung perbaikan ekonomi. Hanya saja dengan adanya virus-virus baru yang nilai atau angka positif coronanya tinggi, seperti mohon maaf India dan lain-lain, itu memang harus segera dibatasi. Tapi itu tidak membuat kita itu tidak membuat kita kehilangan semangat untuk memperbaiki ekonomi. Saya sepakat dengan apa yang dilakukan Kementerian Parekraf kita, bahwa ekonomi kita itu sangat lesu, ekonomi kita lesu. Jadi kita harus angkat kembali ekonomi kita kepada posisinya sebelumnya. Karena itu adalah kemauan masyarakat. Jadi tugasnya pemerintah itu memang hadir mendengar apa yang masyarakat inginkan. Itu dulu pertama. Kemudian saya ingin balik tadi ke Bansos. Saya ingin kasih keseimbangan informasi. Jadi gini, awal pertama kali Bansos itu kan muara datanya itu ada di Diskominfotik. Kita fraksi Gerindra yang minta untuk dari bawah ke atas. Akhirnya di berikutnya itu datanya dari RT ke atas. Betul yang dikatakan ketua fraksi saya Bu Rani, bahwa memang
sangat sulit untuk menerapkan bantuan sosial yang adil dan merata di DKI Jakarta. Seperti yang tadi saya ungkapkan sebelumnya, bahwa gestur penduduk kita berbeda-beda. Kita adalah ibu kota yang notabene didatangi oleh seluruh penduduk di Indonesia. Kemudian yang keseimbangan informasi yang saya ingin sampaikan adalah ketidakmerataan yang terjadi di DKI Jakarta ini bukan hanya kesalahan pemerintah Provinsi DKI Jakarta, tapi juga adanya ketidakdisiplinan kita sebagai masyarakat. Misalnya, ada masyarakat X yang punya 2 KTP. Ketika KTP-nya yang di tempat kedua dia tidak dapat, dia bersuara bahwa dia tidak mendapatkannya. Kemudian, ada pasangan baru yang baru menikah. Ketika dia baru menikah, dia pindah kakak dari kakak keluarganya menuju kakak dia pribadi bersama suami dan anaknya. Kakak baru itu tidak terdaftarkan kepada Pak RT ketika mendata bansos. Itu juga masuk ke dalam kategori yang tidak mendapatkan bansos. Makanya data atau angka masyarakat yang tidak mendapatkan bansos cukup tinggi. Jadi kalau kita nilai dari situ bahwa kita garis bawahi kesimpulannya adalah bansos tidak merata di Jakarta, saya tidak sepakat. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah, saya kembali kepada penilaian saya cukup baik. Tapi memang banyak yang harus dibenahi atau disempurnakan. Kemudian kembali kepada pariwisata kita harus segera aktif. Bahkan ekonomi di dalam kota di Jakarta harus segera diaktifkan kembali. Jangan hanya mall, harus segera diaktifkan kembali. Ini untuk menggali lagi pendapatan daerah dan lain-lain. Saya rasa protap kesehatannya tinggal dibenahi, teknisnya tinggal diperbaharui. Panggillah ahli kesehatan, ahli sosial dan lain-lain. Pokoknya ahli-ahli dipanggil untuk bagaimana sih merumuskan atau membuat ekonomi kita ini aktif kembali, tidak lesu, dengan protap kesehatan yang tidak bisa atau tidak ada celah untuk virus corona kembali merantai. Kira-kira itu dari saya. Oke, dan untuk Bang Mikael sendiri bagaimana tanggapan Abang sendiri terkait pariwisata, pengendalian pariwisata di dalam negeri dan juga khususnya untuk Indonesia? Apakah Pemprov DKI Jakarta sudah berhasil menangani pariwisata kita? Karena kita tahu bahwa kemarin di Ancol terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Dan mungkin ini menjadi PR juga buat Pemprov DKI dan juga mungkin dari Bang Mikael, mungkin ada saran atau mungkin tanggapan Bang Mikael bagaimana terkait pariwisata yang ada di DKI Jakarta sendiri? Ya, sebenarnya kalau contoh yang kemarin di Ancol dan di Ragunan itu yang dimana ada masyarakat yang membludak, tentu kita pahami kan masyarakat juga ada kejenuhan yang luar biasa, jadi sehingga pada saat ada masa libur, ada kesempatan untuk berlibur pasti berbondong-bondong. Kita memang memahami itu, tapi balik lagi soal keseriusan untuk menangani COVID, memang ini kan suatu pengorbanan yang tidak terelakkan gitu. Kalau kita memang ingin menangani COVID, otomatis pembatasan-pembatasan itu harus ada dan harus konsisten. Karena sekalinya kita lengah, saya rasa yang terjadi di India seperti itu. Yang terjadi di India, pemerintah, masyarakat tidak menyangka akan meledak seperti itu. Kemudian baru kalah. Karena pasti ada pembiaran-pembiaran gitu ya. Dan kita ini terlepas dari gubernurnya siapa dan siapapun pemerintahannya, presiden, menteri dan gubernur gitu. Kita juga jangan sampai lengah sehingga terjadi kerumunan massa seperti di Tanah Abang, kemudian di Ancol dan Ragunan yang menjadi klaster-klaster baru dan penyebarannya apalagi yang kita takutkan ada varian baru. Varian baru ini memang agak misterius, tapi kalau dari beberapa informasi yang kita dapat itu 50%, 60% menular, lebih cepat menular dibandingkan varian asli atau awalnya. Jadi harus kita antisipasi, jangan sampai kita lengah, jangan sampai karena kita berharap ekonomi dan pariwisata segera kembali, sehingga yang terjadi justru sebaliknya, di mana ekonomi kita akan makin terpukul pada saat ada COVID yang meledak, penyebaran COVID yang meledak. Terkait dengan wisatawan dari luar negeri, ini juga perlu ketegasan. Saya sudah ada surat edaran dari Satgas COVID, surat edaran nomor 8 tahun 2021 yang mengatur semua itu. Dan kalau kita bicara misalkan orang datang ke Singapura atau datang ke Australia, itu kan sangat ketat di sana. Orang datang harus karantina dulu dan seterusnya. Nah, kita juga tidak boleh kalah dalam artian
lebih lebih lengah gitu, lebih lengah. Oh, masyarakat keluar IG-nya masuk diupdate. bebas, kemudian juga dari wisatawan asing juga datang juga tidak ada prosedur yang meyakinkan. Karena kalau itu kan membutuhkan kalau misalkan di media-media internasional, kemudian nanti banyak berita-berita oh, di Jakarta, di Indonesia, COVID masih tidak tertangani. Itu juga akan menyurutkan niat wisatawan asing untuk kelak nanti tiba saatnya untuk datang ke Indonesia. Karena mereka kan selalu punya persepsi Indonesia tidak mampu menangani COVID dan memastikan keselamatan dari para wisatawan. Gitu. Jadi saya rasa ketegasan itu justru diperlukan untuk menjaga reputasi kita, jangan sampai kita dicap sebagai negara yang tidak tegas. Karena begitu kita dicap atau dianggap negara tidak tegas menangani COVID, pada saat nanti ekonomi sudah mau kita genjot lagi, pariwisata kita mulai buka, masyarakat luar negeri, masyarakat internasional belum tentu data-data yang kita sajikan gitu. Jadi sangat penting kita memiliki data yang valid dan juga ada upaya menunjukkan kita konsisten dalam penegakan COVID, penanganan COVID ya di Jakarta dan juga di Indonesia. Oke, dan terakhir untuk Mbak Rani, karena juga waktunya sudah bentar lagi mau habis, bagaimana untuk mempercepat vaksinisasi di Jakarta sendiri, karena kita tahu bahwa vaksin belum semuanya dapat untuk masyarakat DKI Jakarta, dan ini juga sebagai pemulihan ekonomi dan juga pariwisata terhadap vaksinisasi di Jakarta sendiri, bagaimana Mbak, dan juga supaya merata, dan bagaimana juga Pemprov DKI Jakarta memberikan edukasi kepada masyarakat yang masih kontra terhadap vaksin yang ada di Indonesia sendiri, karena kita tahu bahwa ada yang pro, ada yang kontra terhadap vaksin di Indonesia sendiri, dan terutama khususnya untuk masyarakat di DKI Jakarta di dalam hal seperti ini, supaya vaksinisasi di DKI Jakarta ini merata dan juga cepat selesai di dalam proses vaksinisasi, Mbak. Bagaimana? Nah, itu tadi udah ada jawabannya. Gimana supaya merata, supaya ada dinas kesehatan harus mensosialisasikan secara intens apa sih gunanya vaksin, apa sih perlunya vaksin. Karena memang jujur masih banyak masyarakat yang takut divaksin. Karena berita-berita yang dampaknya lebih banyak didengar daripada kebutuhannya kita. Padahal divaksin itu untuk kita sama-sama protek. Dan vaksin itu berhasil belum tentu. Orang banyak yang sudah divaksin tapi masih juga bisa terkena COVID-nya gitu. Tapi minimal kita sudah berikhtiar untuk lebih memperkuat tubuh kita. Kuncinya di pandemi ini adalah kembali ke diri masing-masing. Ketika kita menjaga kesehatan tuh kan bukan cuma sekedar pakai masker, cuci tangan atau jaga jarak, tapi imunitas tubuh kita juga harus ditingkatkan selalu gitu ya. Dan itu kembali lagi nggak ada teorinya, kembali lagi ke kita. Imun meningkat itu butuh waktu mungkin 24 jam belum bisa naik, tapi kalau ngedrop itu butuhnya 3 menit. Belajar dari saya yang memang penyintas gitu ya di periode awal-awal COVID, dan ini rasanya berat. Jadi karena masyarakat juga masih banyak yang bilang COVID tidak ada. Jadi kalau saya lihat vaksin ini sosialisasinya belum merata, belum jadi yang sedangkan berita-berita yang ada namanya juga berita ya kan, pasti ngejar sesuatu yang bisa dijual, yang bisa masyarakat mau melihat dan mendengar, dan kebanyakan dampaknya gitu. Jadi karena takut dampaknya banyak yang mau divaksin karena takut ini segala macam, padahal kan kalau memang tidak ada apa-apa kenapa harus takut gitu kan. Tapi memang kembali lagi sebenarnya menurut dari semuanya tadi yang saya mau nanggapi sedikit apa yang mereka sampaikan, seperti kejadian yang membludak itu kembali ke masyarakatnya lagi. Ancol kemarin itu sudah berusaha, kan beli tiketnya kan secara online, terus sudah ditigaan untuk pengunjung, tapi ternyata terkonsentrasi di mana mereka tidak bisa prediksi. Akhirnya konsentrasi pengunjung itu adanya di pantai. Ketika besoknya masyarakat yang marah-marah dan kecewa. Jadi memang ini butuh koordinasi dan kerjasama dari kita semua, bukan cuma tugasnya DPRD, bukan tugasnya Pemprov, bukan tugasnya partai politik, tapi kita. Saya yang Tanah Abang, saya berpikir gini, ketika kita melihat satu kerumunan, kenapa tidak dari mulai kita untuk balik kanan? Jangan teruskan perjalanan ketika memang ramai. Ketika semua meneruskan perjalanan daripada bilang dengan konsep nanggung udah di tengah. Itu kan ibaratnya lo menceburkan diri sendiri untuk beresiko terpapar gitu. Jadi ayo buat masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta,
kita sama-sama mulai dari diri kita sendiri menghadapi pandemi ini. Ada kesempatan untuk vaksin, jangan disia-siakan. Maksud saya, kalaupun memang tidak mau divaksin, hadir dulu ke tempat vaksin, cari dulu, gali ke dokternya untuk konsul. Minimal itu, karena kita butuh, kenapa sih harus divaksin secara merata, semuanya divaksin? Itu karena kan kita mau mengejar herd immunity supaya pandemi ini berlalu. Herd immunity belum dicapai aja sudah ada varian baru, tadi kan Bro Michael sudah menyampaikan, dan selalu ada oknum. Jadi kemarin yang kasus India bisa masuk itu kan ada oknumnya. Menurut saya itu kembali lagi ke manusia masing-masing, tapi memang perlu ada ketegasan dari pemerintah yang jelas gitu. Yang jelas kan harusnya ini kalau tegas kan sekarang udah begitu ada perbaikan kan. Nah, seandainya ketegasan ini dari awal kan mungkin bisa seperti negara lain yang sudah berbebas dari pandemi gitu ya. Tapi mudah-mudahan dari IG Live ini banyak yang nonton, dan sorry gitu ya, saya mau menyampaikan ini bukan perkara FIFA, Bravo, Gerindra atau OPSI atau apapun, tapi kami di sini adalah menyampaikan supaya kita sama-sama bisa menghadapi pandemi ini jauh lebih baik. Jangan membebankan segala sesuatunya hanya pada pemerintah, tapi kitanya juga tidak berbuat apa-apa gitu kan. Jadi better do something daripada kita cuma ngomong kan gitu ya. Jadi dalam malam ini saya juga mengucapkan terima kasih Bro Bless sudah mengundang kami bertiga supaya bisa sharing. Nah, sharing-sharing seperti ini yang dibutuhkan masyarakat, karena sekarang di tengah kejenuhan kita isolasi, semua berharap hiburannya hanya gitu ya. Dan informasi-informasi yang yang edukatif, inovatif dan lain-lain pasti sangat dibutuhkan masyarakat, dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bermanfaat, dan DKI Jakarta bisa terus melawan pandemi ini bersama-sama, semoga benar-benar mencapai kurva landai selandai-landainya gitu ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Dan dan terakhir untuk Bapak Topaz, bagaimana Pak untuk tadi ini banyak pertanyaan sekali yang belum bisa dijawab. Terakhir, bagaimana untuk teman-teman kita yang sudah menganggur di PHK, bagaimana di dalam memberikan mungkin bantuan atau mungkin hal-hal lain buat Pemprov DKI Jakarta agar pengangguran di DKI Jakarta selama pandemi ini bisa dikendalikan, bagaimana Pak? Ini juga ada pertanyaan dari teman-teman kita bahwa untuk yang teman-teman menganggur bagaimana Pak? Ya, kalau dari saya untuk menangani jumlah pengangguran yang tinggi, lagi-lagi jawabannya kembali kepada jawaban saya sebelumnya. Jadi gini, saya sepakat pemerintah harus tegas dalam melaksanakan protap kesehatan, tegas dalam mengawasi protap kesehatan dijalankan atau tidak, itu tegas di situ. Bukan tegas tidak mengembalikan ekonomi kita yang lesu. Karena gini, kita ini ada teori yang cukup ekstrim bilang kita akan hidup berdampingan dengan corona. Sama seperti kita akan hidup berdampingan dengan HIV, dengan malaria. Oh beda, ini dengan HIV dan malaria beda. Betul, ini adalah spesial. Bahkan kita meresponnya dengan sangat spesial. Ada kata-kata new normal, kita sekarang pakai masker kemana-mana, nggak ada lagi tuh kita ke ruangan umum orang nggak pakai masker. Kita cuci tangan, ada hand sanitizer, kita diwajibkan hand sanitizing sebelum masuk rumah atau salaman atau makan. Ini kita sudah meresponnya dengan spesial. Ini memang tidak sama dengan penyakit-penyakit lain, tapi ini adalah hal yang tidak bisa membuat kita diam dengan jalan keluar, lockdown, menutup pergerakan manusia, tempat hiburan dimatikan dan lain-lain. Menurut saya nggak itu jawabannya. Jawabannya pemerintah harus tegas dalam melakukan protap kesehatan dan mengawasinya. Misalkan India yang dibahas Bro Michael, betul India melonjak karena kayak gini, protap kesehatan dijalankan. Orang semua 1,5 meter menuju pintu masuk kolam berenang. Tapi di kolam berenangnya tidak jaga jarak. Itu ngawur. Itu namanya hanya menjalankan protap kesehatan, tapi tidak mengawasi protap kesehatan dijalankan. Nah itu yang salah. Yang harus kita tingkatkan, protap kesehatan yang dijalankan, pengawasannya juga harus ditingkatkan. Bahkan 2 kali lipatkan. Jadi jawabannya balik lagi. Kalau pengangguran terakomodir untuk kembali membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga-tenaga pengangguran ini adalah membuka kembali ruang-ruang kerja, membangun kembali ekonomi kita yang kemarin banyak mati, ribuan ekonomi kita mati, bahkan nama-nama besar pun ikut mati. Dan
mungkin last statement dari saya, kita juga tidak boleh muanya menyalahkan Pemprov DKI karena banyak kita sama-sama meningkatkan imun kita, sadar vaksinasi pentingnya seperti apa. Di setiap kesempatan saya di reses itu, saya sampaikan kepada pengunjung reses saya yang usianya di atas 50 bahwa yuk Bu vaksinasi. Saya contohkan orang tua saya yang berumur 63 sehat loh Bu. Jadi pilihannya kan cuma dua, kalau ibu sakit, ibu mau minum obat, kan itu aja. Kalau ibu memang nggak mau divaksin, berarti mau ibu sampai nunggu dijemput sama penyakitnya. Kan itu aja kira-kira. Mungkin itu dari saya. Ya, Bro Bless, mungkin itu dari saya. Bang Mikael, terakhir catatan besar buat Pemprov DKI Jakarta di dalam penanganan masa pandemi ini boleh disampaikan, Bang Mikael, terakhir. Oke, ya, terima kasih. Memang ini kan tantangan terbesar generasi kita ya, dan generasi kita termasuk Bro Bless dan juga Mbak Rani dan Bang Topas, kita ini dua kali gitu. 2008 kena, sekarang 10 tahun kemudian 2019-2020 kena lagi krisis ekonomi. Tapi apa yang kita belajar 2008 kan krisis ekonomi itu juga kita bangkit Indonesia, bahkan ekonominya tetap baik-baik saja dan terus bertumbuh ya. Jadi kami juga optimis bahwa walaupun ini berat sekarang dan banyak sekali dari saya yakin lah di sini yang menonton dari Mbak Rani, Bang Topas, dari saya sendiri punya teman-teman yang di PHK, bukan cuma level buruh ya, tapi bahkan perusahaan-perusahaan top sekalipun itu juga banyak yang di PHK. Jadi ini dampaknya terasa sekali di semua strata masyarakat, mulai dari atas sampai paling bawah. Gitu. Pesan saya yang pertama adalah di saat-saat krisis seperti ini kan kita punya kecenderungan untuk melindungi diri sendiri. Saya tahu banyak sekali orang yang sekarang jadi berhemat. Oh, karena kita nggak tahu kondisi ekonomi, saya akan sangat hemat. Perusahaan saya akan sangat hemat. Saya tidak investasi, saya tidak keluar uang, dan seterusnya. Tapi, kalau semua berpikir seperti itu, kita berpikir egois, justru ekonomi kita makin terpuruk. Memang kita harus bijak di sini. Kita tentu harus bisa survive. Secara individu, keluarga kita juga harus bisa survive. Tapi kalau kita hanya memikirkan keluarga dan diri sendiri, justru teman-teman kita yang bisnisnya pada tutup semua itu, akhirnya tidak bisa survive gitu, dan mereka sangat terdampak. Jadi ini memang butuh bangsa kita diuji saya rasa, dan kota Jakarta juga diuji. Betul sekali, ini bukan hanya tanggung jawab Pemprov DKI, tanggung jawab gubernur, tapi apakah kita benar-benar peduli terhadap kiri kanan kita ini yang kehilangan pekerjaan gitu, atau kita hanya berharap ya udah kita tunggu pemerintah memberikan bantuan. Apakah kita sendiri, ya termasuk saya ya, ini saya bertanya ke diri sendiri juga, apakah saya sendiri sudah memberikan sebagian dari penghasilan saya atau orang-orang yang sedang kesulitan? Kalau itu enggak kita lakukan, ya percuma kita bicara Pancasila gitu kan. Sekarang kan masih bulan Pancasila. Jadi rasa gotong royong, rasa empati, rasa ingin perlu saling berkorban itu harus ada di masyarakat. Dan saya harap ini dicontohkan juga oleh pemerintah dengan melakukan penghematan anggaran dan juga melakukan alokasi anggaran untuk bantuan sosial dan juga untuk percepatan bangkitnya ekonomi. Bisa kita lihat dari postur anggaran baik pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Dan dari kami sendiri, dari PSI sebenarnya ada 5 usul yang saya akan angkat di sini. Jadi tentu ya, Pemprov tidak sempurna, ini situasi sangat spesial, tapi saya tetap yakin bahwa ada tanggung jawab pemerintah yang tidak bisa lepas di sini. Pemerintah tetap harus mencari solusi. Kalau tidak siap mencari solusi, ya lebih baik jangan jadi pemerintah. Gitu. Kan kapasitas Labkesda ini sudah kami suarakan dari awal. Sekali lagi saya tekankan bahwa saat ini testing yang terjadi di Jakarta itu 30% saja yang dilakukan oleh pemerintah provinsi di Labkesda. Kebanyakan itu masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga dari swasta. Kapasitas kita sekarang ini 12.000 per hari dan kita perlu mendorong ke 30.000 per hari. Itu wajib, harus kita lakukan. Yang kedua adalah menambah jumlah relawan tracing yang terjadi masih belum maksimal. Jadi kalau ada kasus seringkali lepas. Benar-benar kita nggak tahu ini kasus datang dari mana kemudian menyebar ke siapa, kita tidak punya datanya sama sekali, kita perlu relawan tracer yang lebih banyak. Yang ketiga sudah tadi disampaikan, yaitu adalah bantuan tunai atau yang terkena COVID ataupun yang menjalani proses isolasi mandiri. Ini juga untuk memberikan insentif agar masyarakat itu tidak lari-lari dari proses testing yang perlu kita lakukan.
Keempat, sudah ada Perda nomor 2 tahun 2020 terkait dengan COVID ini. Kami merasa perlu ada turunannya memperkuat supaya puskesmas, kecamatan, dan Satpol PP itu bisa bekerja sama melakukan contact tracing. Karena kalau tidak diperkuat, ya tidak percuma kita punya perda penanganan COVID, tapi ternyata tidak digunakan sama sekali. Yang terakhir ini juga yang tadi Mbak Rani sudah sampaikan, memang sosialisasi ini sangat penting. Apalagi dengan varian yang baru yang lebih mematikan, kalau masyarakat tidak diberikan informasi dengan baik, baik itu terkait dengan vaksin, terkait dengan adanya varian yang baru, terkait pentingnya kita tidak lengah. Karena memang ini adalah pandemi ini nggak lelah gitu. Hari siang harinya akal pikir seperti apa gitu, mereka nyebar aja gitu. India itu negara yang paling ketat waktu di awal. Kalau teman-teman ingat ada video yang sempat viral itu kan polisi dia tuh sampai pakai tongkat itu kan Pentungan. kecil-kecilin pukul-pukulin pentungan. Indonesia nggak segitunya gitu, itu sangat-sangat tegas sekali. Tapi tegas di awal itu tidak cukup. Buktinya di India ujung-ujungnya akhirnya lengah, ya sudah gitu. Sangat terdampak sekarang, tapi kalau saya lihat sekarang sudah ada pemulihannya, tapi itu dengan begitu banyak korban. Mengerikan sekali, satu hari bisa 300.000 yang positif. Nah ini Indonesia juga, kita memang jangan terlalu yang ekstrim juga, kalau terlalu tegas, terlalu ekstrim, masyarakatnya juga teriak, tapi tentu jangan sampai lengah, memang stres, betul. Jadi butuh kebijaksanaan yang luar biasa dari pemerintah, dan di sini butuh kerjasama kita semua, baik eksekutif, legislatif, para partai politik, dan juga dunia usaha dan masyarakat. Jadi ya ini, ya kita harus bangkit bersama, kita harus hadapi ini bersama. Terima kasih. Oke, baik Pak Topaz, Mbak Rani, dan Bang Mikal, terima kasih udah hadir di talkshow pada malam hari ini. Semoga talkshow kita bermanfaat buat masyarakat, dan ini juga menjadi edukasi buat masyarakat kita di Jakarta. Semangat terus buat Pak Topaz dan Mbak Rani dan Bang Mikael. Sampai ketemu lagi. Bu Ketua, Bang Michael. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Bang Topaz, Mbak Rani. Iya, kumpul-kumpul lagi. Baik. Thank you. Bang Mikael. Ngobrolin ini lagi lebih sering. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Jaga kesehatan. Selamat malam. Sip. Malam. Thank you.